Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Yang terhormat, Bapak Iwan Henry Wardana, SE, MEC, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat, pengurus dan sesepuh keluarga besar Masjid Angke Jami Al-Anwar, Bapak Haji Yusuf Hamim SE, DKM Masjid Angke Jami Al-Anwar, dan Bapak Muhammad Ardian Abdillah, Ketua Bidang Pelestarian Masjid Angke Jami Al-Anwar, Bapak Kiai Haji Zainal Arifin, Ketua Takmir Keagamaan Masjid Angke Jami Al-Anwar. Yang terhormat, Ibu Dr. Wiwin Juwita Ramlan, Ketua IAAI, Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia. Yang terhormat, Ibu Dr. Indah Citraninda Nurhadi, Ketua Pengurus Lingkar Warisan Kota Tua Jakarta. Yang terhormat, keluarga besar Profesor Dr. Tuti Herati Nurhadi Roseno. Yang terhormat, keluarga besar pengurus Perkumpulan Lingkar Warisan Kota Tua Jakarta. Serta yang terhormat Bapak Ibu, para undangan peserta pada Zoom meeting sore hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan berkat rahmat-Nya. Kita diberi kesempatan untuk berjumpa kembali pada acara mengenang 100 hari wafatnya Profesor Dr. Tuti Herati Nurhadi Roseno, yang sekaligus juga bersamaan dengan peresmian pemugaran Masjid Angke Jami Al-Anwar yang dilakukan secara virtual. Baiklah, kita akan segera mulai acara ini dengan diawali tayangan video proses perencanaan dan pembangunan pemugaran Masjid Angke Jami Al-Anwar. Kami persilahkan, kita saksikan bersama. Kalau tentang hari Purbakala, saya baru akhir-akhir ini mendengar. Sebetulnya itu cagar budaya itu adalah saksi masa lalu. Dan kalau kita melihat masa lalu, maka ini cagar budaya itu adalah monumen-monumen keberhasilan masa lalu. Maksudnya apa? Untuk memberi inspirasi kita untuk masa depan.
Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki acara sambutan yang diawali oleh Ketua Umum Lingwa, Lingkar Warisan Kota Tua Jakarta, Ibu Dr. Indah Citraninda Nurhadi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Yang terhormat Bapak Iwan Henry Wardana, SCMSC, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Zainal Arifin, Ketua Takmir Syiar Keagamaan Masjid Angke. Kepada yang terhormat Bapak Haji Yusuf Hamim, SE, Dewan Kemakmuran Masjid Jami Angke. Bapak Muhammad Abian Abdillah, Ketua Bidang Pelestarian Masjid Jami Angke. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Wiwin Juwita Ramlan, Ketua Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia. Bapak Her Praptama, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Kepada yang terhormat Bapak Boy Birawa, Ketua Tim Sidang Pemugaran DKI Jakarta. Dan tentunya kepada yang terhormat Bapak Dr. Dawin Sire Nurhadi, Wakil Keluarga dari Ibu Profesor Dr. Tuti Herati Nurhadi Roseno. Yang kami muliakan kepada para tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Khususnya kepada para pengurus Lingwa, Lingkar Warisan Kota Tua Jakarta, Bapak Yori Antar, Ibu Tamalia Alisyahbana, Bapak Bertolt Sinaulan, Bapak Chandrian Atahiyat, Ibu Widya Jatiningrum, dan Hafiz Ramadan, dan juga Ivan Nursanti. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya dalam mempersiapkan dua acara penting pada sore hari ini. Tentunya tanpa bantuan dan dukungan teman-teman Lingwa, acara ini tentu tidak dapat terwujud. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita semua diberikan kesehatan dan bisa berkumpul sore ini di tanggal 20 September secara virtual, khusus untuk mengenang 100 hari kepergian almarhumah ibunda tercinta Profesor Dr. Tuti Herati Nurhadi Roseno yang wafat dini hari Minggu 13 Juni 2021 lalu. Pada hari ini pula peresmian pemugaran Masjid Angke oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Perlu saya ceritakan sedikit tentang kenapa Masjid Angke ini kok dipilih dalam rangka mengenang 100 hari Prof. Tuti Herati Nurhadi. Tentu tidak lepas dari peran perkumpulan Lingwa. Lingwa adalah lingkaran warisan Kota Tua Jakarta yang memberikan perhatian khusus pada Kota Tua Jakarta, mengikuti semangat dan keprihatinan terhadap perkembangan dan tindak lanjut proyek revitalisasi Kota Tua Jakarta. Lingwa ini didirikan 22 Juli 2016 atas gagasan dua orang sahabat, yaitu arsitek pelestari almarhum Bapak Han Awal dan almarhumah Profesor Ibu Tuti Herati Nurhadi Roseno, yang tentunya didasari keprihatinan melihat kondisi
bangunan-bangunan bersejarah, baik di kawasan Kota Tua Jakarta khususnya maupun di tempat lain di Jakarta. Di dalam Lingwa sendiri terdapat pula sejumlah tokoh yang menaruh perhatian besar pada pelestarian bangunan bersejarah. Di antaranya yaitu Prof. Dr. Adolf Heken, Prof. Dr. Mundarjito, arkeolog senior yang wafat tanggal 2 Juli lalu, Ibu Dr. Mona Lohanda, Ibu Maria Francisca Setiati, Bapak Sudarmaji Damais yang juga beberapa hari lalu telah meninggalkan kita semua. Masjid Angke atau Masjid Jami Al-Anwar Angke terletak di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dan sejak 2017 kondisinya memang semakin memprihatinkan. Perlu dipugar tentunya dengan penuh hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemugaran bangunan bersejarah. Dan Masjid Angke ini termasuk salah satu masjid tertua di Jakarta, dibangun tahun 1761 Masehi, dan masih berfungsi sampai saat ini. Bukan sekedar karena usianya sudah 260 tahun, tetapi keberadaan masjid ini dianggap ikon yang mencerminkan pluralitas multikultural. Hal inilah yang membangkitkan gairah dan semangat Ibu Tuti Herati sebagai Ketua Umum Lingwa untuk melakukan pemugaran pertama pada Masjid Angke. Gaya arsitektur Masjid Angke merupakan perpaduan harmonis antar unsur-unsur budaya Jawa, Bali, Belanda, Arab, dan Tionghoa. Bahkan pembangunan masjid ini pun dilakukan oleh berbagai suku dan ras. Di halaman masjid juga ada sejumlah makam Arab. Di antaranya ada makam Syekh Leong Tan yang disebut-sebut sebagai arsitek keturunan Tionghoa yang merancang bangunan masjid. Pendiri masjid pun seorang perempuan kaya keturunan Tionghoa yang menyumbangkan dana untuk pembangunan masjid tersebut. Masjid Angke ini menjadi contoh kebinekaan Indonesia yang patut dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan misi dan visi Lingwa. Berdasarkan surat keputusan nomor 475 tahun 1993, Masjid Angke yang memiliki nilai sejarah telah dikukuhkan oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai bangunan cagar budaya di antara sejumlah bangunan lainnya di Jakarta. Sebelum Ibu Tuti Herati Roseno kembali ke rahmatullah, Ibu Tuti menyampaikan amanahnya agar peresmian pemugaran Masjid Angke dapat dilakukan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Kami atas nama pengurus Lingwa menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan waktu Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Umar yang telah menyempatkan diri hadir ke Masjid Angke pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 lalu untuk meresmikan pemugaran Masjid Angke dan dilanjutkan dengan sholat berjamaah. Kami ahli waris pengurus Lingwa tentunya akan melanjutkan misi para pendiri Lingwa melalui berbagai program keberlanjutan, memotivasi kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya. Visi Lingwa adalah menjadi bagian dari tonggak menuju pembangunan Indonesia yang berwawasan budaya bangsa. Insya Allah tahun ini Lingwa akan menerbitkan buku tentang sejarah Masjid Angke berjudul Masjid Angke, Refleksi Keberagaman Abad ke-18 dengan laporan khusus pemugaran Lingwa pada abad ke-20. Demikian sambutan dari kami selaku Ketua Umum Lingwa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga almarhumah Profesor Dr. Tuti Herati Nurhadi Roseno dan para pengurus Lingwa yang telah mendahului kita, terima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, rahmatilah dan muliakanlah serta mendapatkan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Indah. Kini kami lanjutkan sambutan. Yang terhormat Bapak Iwan Henry Wardana SE, MSc,
selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Kami persilahkan Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, yang sama-sama kami banggakan. Yang terhormat Ketua Lingwa, Dr. Indah Citraninda Nur Hadi MA. Terima kasih banyak atas segala peran dan upaya Lingwa di bawah kepemimpinan Ibu dan juga jajaran. Yang terhormat Ketua Dewan Masjid Angke, juga seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat Kampung Angke yang hadir pada kesempatan sore hari ini, para kepala perangkat daerah khususnya dari Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, serta Bapak Ibu yang saya hormati hadir pada kesempatan sore hari ini. Tidak ada yang lebih membahagiakan buat kami semua, khususnya Dinas Kebudayaan, dapat bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di dalam acara yang luar biasa, yaitu mengenang 100 hari almarhumah Profesor Dr. Tuti Herati Ruseno. Beliau adalah tokoh yang bukan saja menjadi panutan, tapi juga menjadi pemimpin di dalam pengurusan kecagar budayaan dan juga seni budaya di Jakarta, khususnya juga buat kami di Dinas Kebudayaan. Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang baik ini ingin kami sampaikan bahwa melakukan revitalisasi cagar budaya menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya dalam mengangkat sebuah peradaban. Hadirnya Dinas Kebudayaan yang dahulunya adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di tahun 2020, Bapak Gubernur Anies Baswedan membagi tugas peran antara Dinas Pariwisata menjadi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Kebudayaan bersifat mandiri untuk membangun citra kebudayaan di DKI Jakarta. Saat ini kami juga melakukan kegiatan-kegiatan revitalisasi bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah terhadap perkembangan pembangunan kota. Untuk itu, apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu, khususnya dari Lingwa, benar-benar sebagai buah bukti, bukan hanya membangun secara fisik, tetapi juga membangun peradaban, membangun kembali sebuah bangunan cagar budaya dan memuliakannya. Untuk itu, atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadir juga di sini tim gubernur, tadi saya lihat hadir ada Bapak Her Pramtama, dan juga ada Pak Boy Birawa, Ketua Tim Sidang Pemugaran Provinsi DKI Jakarta, terus siap full support lahir batin untuk membangun kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan hanya merevitalisasi bangunan-bangunan cagar budaya, terutama yang sarana peribadatan, tapi juga berupaya memuliakan kembali keberadaannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perkembangan sebuah kota, khususnya Jakarta. Bapak Ibu sekalian, tentu saja yang dilakukan oleh kita bukan hanya sebuah investasi kebudayaan, tapi juga ke depan membangun sebuah ekosistem yang baik, di mana peran pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, juga organisasi kemasyarakatan seperti Lingwa, dan juga pemerintah pusat serta badan usaha harus bisa berkolaborasi mengangkat hal-hal yang sifatnya baik. Terakhir siang tadi kami pun sedang membahas berkaitan dengan pembangunan MRT, di mana pembangunan MRT itu ternyata diketemukan
bangunan-bangunan atau struktur cagar budaya. Kita harus bisa mengangkat sejarah masa lalu, membuat narasi yang baik terhadap apa yang sudah kita temukan, dan kemudian kita berikan sebuah wawasan keilmuan untuk generasi yang akan datang. Untuk itu, apa yang sudah dikerjakan oleh Lingua menambah atau berkontribusi yang luar biasa terhadap wawasan kebangsaan, wawasan keilmuan untuk masyarakat generasi yang akan datang. Terima kasih Bu Indah dan segenap jajaran yang sudah berbuat banyak. Mudah-mudahan segala bentuk kebaikan, keberkahan dalam hidup buat semua jajaran yang ada di Lingua, memberikan yang terbaik buat Jakarta, tapi juga menambah keberkahan hidup buat Bapak Ibu sekalian. Kami atas nama pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, berterima kasih karena kami juga saat ini sedang melakukan revitalisasi. Salah satu diantaranya adalah Masjid Jami Keramat Luar Batang di Jakarta Utara. Saat ini sudah 100% selesai. Kemudian ke depan kami saat ini juga sedang mempersiapkan proses penyelesaian Gereja Immanuel di Pejambon, Jakarta Pusat. Kemudian ke depan lagi ada juga Gereja Sion sedang kami pertimbangkan untuk dilakukan revitalisasi. Kemudian juga ada Masjid Al-Mansur di Jakarta Barat. Semua adalah titik-titik destinasi wisata religi, karena yang namanya Jakarta bukan hanya turisme yang mengukur kedatangan dari tingkat kepariwisataan sektor belanja saja, tapi juga wisata-wisata sejarah religi juga harus diangkat karena jamaahnya ternyata luar biasa. Potensi jemaahnya luar biasa, khususnya untuk masjid-masjid ataupun gereja yang punya latar belakang sejarah perkembangan kota. Ke depan juga pura dan wihara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan revitalisasi ke depan. Insya Allah, mohon dukungan Pak Kiai ini, Pak Nasaruddin Umar, mudah-mudahan setiap langkah gerak kami juga menjadi doa, menjadi niat buat kita semua membangun Jakarta yang kolaboratif. Saya rasa apa yang sudah dikerjakan oleh Lingua bahkan menjadi contoh buat semua pihak. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan nantinya juga bisa dicontoh oleh Pemprov DKI Jakarta, bagaimana menjahit sebuah permasalahan, karena yang direvitalisasi bukan saja bangunan fisiknya, tapi juga bagaimana membina hubungan baik dengan Dewan Kepengurusan Masjidnya, itu juga tidak mudah, saya yakin betul. Kemudian juga membangun lingkungan sosial yang luar biasa, mendapat support, itu tentu juga menjadi sebuah tantangan tersendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan petunjuk dan rahmah hidayahnya kepada kita semua, khususnya kepada Bapak Ibu sekalian. Salam hormat dari kami, Dinas Kebudayaan, untuk Lingua dan segenap pihak yang telah memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan Masjid Angke. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan sambutannya. Kini kami mohon kepada Bapak Kiai Haji Zainal Arifin, Ketua Takmir Syiar Keagamaan Masjid Angke, untuk juga menyampaikan sambutannya. Kami persilakan. Apakah Pak Zainal sudah join? Maaf. Bisa bantu dicek nggak? Apakah sudah hadir? Sepertinya belum hadir ya.
Kalau begitu, kami akan lanjutkan sambutan dari Ibu Dr. Wiwin Juwita Ramelan, Ketua IAAI, Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia. Kami persilahkan. Ibu dan Bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, izinkan saya mewakili Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia atau IAAI mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Profesor Dr. Tuti Herawati Hadi dan pengurus Lingkar Warisan Kota Tua Jakarta atau Lingwa atas kesempatan untuk dapat memberikan sambutan pada acara 100 hari Ibu Tuti yang ditandai dengan salah satu upaya yang luar biasa dari almarhumah, yaitu peresmian pemugaran bangunan cagar budaya Masjid Angke. Sebagai anggota masyarakat pelestari warisan budaya, tentu saja upaya mempertahankan dan meningkatkan nilai penting masjid ini sungguh membanggakan dan mengharukan kami. Di tengah-tengah keprihatinan kita atas pandemi COVID-19, Ibu Tuti dan kawan-kawan tidak melupakan pembangunan budaya. Mengapa Masjid Angke? Kami berpandangan bahwa kebinekaan yang selalu menjadi ciri pemikiran dan sikap Ibu Tuti sebagai budayawan tercermin dalam kegiatan ini. Masjid Angke yang didirikan pada tahun 1761 menggambarkan masjid yang multi etnik, bergaya bangunan Jawa, Bali, Cina, Eropa, dan Arab. Masjid yang menyimbolkan kebinekaan ini juga merupakan tempat berinteraksinya masyarakat Betawi, Melayu, Sunda, Pontianak, dan etnis lain. Tentu saja ada pula pertimbangan pelestarian bangunannya untuk mempertahankan nilai penting dan fungsi yang berkelanjutan. Itulah tujuannya mengapa dipugar Masjid Angke menurut pandangan kami. Semoga upaya tersebut dapat menjadi contoh bagi para tokoh dan yayasan warisan budaya lainnya, juga bahwa pemugaran bukan hanya tugas pemerintah, tetapi kita juga semua bisa. Ibu dan Bapak yang saya hormati, perkenankan saya sedikit menyinggung bagaimana perhatian dan jasa Ibu Tuti kepada IAAI. Ketika peraturan pemerintah mengatur bahwa asosiasi profesi tidak boleh berdomisili di kantor pemerintah, kami diraih oleh Ibu Tuti dan diperbolehkan memiliki sekretariat di Galeri Cemara, Jalan HOS Cokro Aminoto, Menteng, Jakarta Pusat sampai hari ini. Bisa dibayangkan, dari tunawisma kemudian mendapat tempat yang gratis plus fasilitas. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Tuti. Nama baikmu selalu ada dalam hati kami anggota IAAI dan tercatat dalam lembaran laporan pertanggungjawaban IAAI. IAAI sangat berbangga memiliki tokoh seperti Ibu Tuti. Al-Fatihah untuk Ibu Tuti. Terima kasih juga sekali lagi untuk keluarga besar. Wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wiwin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, marilah kita sama-sama mendengarkan juga Bapak Dr. Darwin Cyril Nur Hadi MDA
putra dari Ibu Profesor Dr. Tuti Herati Nurhadi, untuk menyampaikan sambutan sepatah dua patah kata mewakili keluarga besar. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal yang saya hormati, Bapak Iwan Hendri Wardana, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta yang saya hormati, Ibu Wiwin Juwita Ramalan, Ketua IAAI, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia yang saya hormati. Dan tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat, kerabat, saudara-saudari yang berbahagia. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan salam serta salawat kita untuk Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Cyril Nurhadi, putra almarhumah Ibu Profesor Tuti Herati Nurhadi binti Rosul Kusumo. Sebagai wakil keluarga, mengucapkan banyak terima kasih atas sore hari ini, di mana akan dilakukan peresmian selesainya pemugaran Masjid Angke, khususnya kepada beberapa pihak, yaitu IAAI, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, DKI Jakarta, khususnya Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, dan Yayasan Lingwa, Lingkaran Warisan Kota Tua Jakarta. Kepada Ibu Indah Citranena Nurhadi sebagai Ketua Umum Lingwa. Dan tentunya kepada Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang sebentar lagi insya Allah akan meresmikan hasil pemugaran Masjid Angke menjadi yang kita lihat saat ini, yang menjadi sangat bagus dan indah, dengan tetap memiliki ciri budaya dan arsitektur awal pendirian di saat dan selama masjid ini dibangun sejak di abad 17. Profesor Tuti Herati berpulang ke rahmatullah pada hari Minggu subuh, tanggal 13 Juni 2021 yang lalu. Dan beliau meninggalkan banyak pesan-pesan kepada ahli waris. Pesan beliau telah disiapkan dengan sangat luar biasa lengkap dan tertata dengan struktur yang sangat baik sehingga membantu kami para ahli waris insya Allah dapat melaksanakan dan mengamalkan pesan-pesan beliau dengan sebaik-baiknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Peresmian Masjid Angke adalah salah satu pesan almarhumah yang jelas menyampaikan agar peresmian hasil pemugaran Masjid Angke ini dilakukan oleh Profesor Nasaruddin Umar, yang insya Allah dan alhamdulillah sore hari ini, saat sebentar lagi kita semua akan menyaksikan peresmian tersebut. Sejak berpulangnya almarhumah, kami ahli waris semakin mengenal beliau dari kerabat, teman-teman, sahabat, dan para aktivis dari organisasi yang beliau almarhumah berinteraksi. Almarhumah Ibu Tuti adalah seorang yang dikenal memiliki segudang profesi yang bervariasi dengan prestasi cemerlang sebagai penyair, sebagai guru besar, sebagai dosen, sebagai pemikir, seorang filsuf, sebagai eksekutif, sebagai pemimpin, baik di bidang seni, sosial, hukum, dan bisnis, dengan multidisiplin ilmu. Selain itu, almarhumah Ibu Tuti juga dikenal sebagai teman sekelas, teman kuliah, kerabat berorganisasi dengan lintas generasi. Dan tentu sebagai ibu, sebagai bude, panggilan oleh cucu dan cicit yang hangat dan akrab dengan keluarga. Sifatnya yang lembut, baik hati, berjiwa sosial yang tinggi, yang tentu mendidik tegas serta disiplin kuat, dengan tetap memberikan pilihan untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Kami
mewakili keluarga almarhumah sangat bersyukur. Alhamdulillah dan bangga dengan Ibu Tuti. Pada sore hari ini kami kembali terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berkenan hadir baik secara fisik maupun online dengan melalui Zoom, memberikan perhatian dan juga doa untuk Ibu Tuti. Akhir kata, saya mewakili keluarga almarhumah Ibu Tuti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari atas perhatian dan doa kita bersama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa almarhumah Ibu Tuti. Limpahkanlah rahmat kepadanya. Hapuskanlah kesalahannya. Muliakanlah tempatnya. Maafkanlah segala kekeliruannya. Dan lapangkanlah pintu surga baginya. Terangilah alam kuburnya dengan sinar dan cahaya yang indah. Berikanlah tempat yang indah dengan rasa tenang, damai dan bahagia. Jadikanlah anak-anak, cucu-cucu, cicit Ibu Tuti selalu berdoa untuk Ibu Tuti yang diterima oleh-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf untuk almarhumah. Dan kami juga mohon maaf atas kekurangan bila terjadi di dalam proses ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara dengan berlipat ganda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siril. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kini marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah mengenang 100 hari wafatnya Profesor Dr. Tuti Herati Nurhadi Roseno yang akan disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amalana. Walhamdulillahil qail fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap keluarga besar almarhumah Hajah Tuti Herati Roseno yang tadi diwakili oleh sahabat kita Pak Siril Nurhadi. Ya, yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Adinda Iwan Wardana, yang saya hormati Ketua Umum Lingua, Ibu Indah Citra Nurhadi, yang kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Angke Jami Al-Anwar Al-Mukarram Kiai Haji Zainal, dan sama-sama kita muliakan Ketua IAI Ibu Wiwin Juwita Ramlan,
Bapak Ibu yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu, pemerintah DKI hadir juga di sini, sahabat saya Pak Temi. Alhamdulillah sore hari ini kita semua menjadi saksi akan kebaikan seorang figur yang tidak akan pernah bisa kita lupakan, yaitu ibunda kita, guru kita, dosen kita, senior kita, bahkan teladan kita, Profesor Dr. Hajah Tuti Herati. Saya teringat dalam sebuah ayat, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Janganlah kalian mengira orang yang telah mewakafkan dirinya untuk kepentingan jalan Allah itu adalah wafat. Bal ahya, sesungguhnya dia akan tetap hidup dan akan tetap mendapatkan rezeki. Jadi orang yang sudah wafat pun juga menantikan rezeki. Almarhumah yang memiliki segudang prestasi, walaupun dia seorang perempuan, tapi ini satu bukti bahwa perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata oleh siapapun. Belum tentu kalangan laki-laki mampu mengumpulkan segudang prestasi seperti yang dikumpulkan oleh orang tua kita, dosen kita, guru kita, Ibu Tuti. Tidak pernah kebayang seorang Profesor Tuti yang sehari-hari saya kenal, saya sangat surprise ya, karena saya sangat kagum dengan sistem logikanya, berpikirnya. Saya suka filsafat ya, jadi saya juga hampir semua artikel buku-bukunya beliau saya koleksi. Ya, tapi saya nggak pernah nyangka kalau dia itu menjadi seorang penggagas renovasi masjid yang sudah dibangun 200 tahun lebih. Subhanallah. Jadi Masjid Angka yang dibangun tahun 1761 Masehi, berarti 260 tahun. Kok ada seorang sosok figur perempuan yang dikenal sebagai punya kesibukan akademik, tapi sempat-sempatnya memikirkan, bahkan melaksanakan sebuah gagasan pelestarian masjid yang amat sangat bersejarah. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis Nabi disebutkan, man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun, termasuk memugar sebuah masjid, maka akan dibangunkan istana nanti di surga. Yang dibangun dan yang dipugar ini bukan masjid biasa, tapi masjid tua. Masjid tua itu Bapak Ibu sekalian, untuk kita ketahui, tempat berkumpulnya para malaikat. Bukanlah sebuah jaminan bahwa masjid yang megah, gemerlapan, indah, mahal, luas besar, di mata Allah itu seperti itu. Semakin tua sebuah masjid, semakin berkah masjid itu. Saya ulangi sekali lagi, Bapak. Semakin sebuah masjid itu berumur tua, maka semakin berkah masjid itu. Makanya itu masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, 100.000 lebih utama kita salat di Masjid Haram. Ya, saya kira yang paling pertama masjid di dalam Islam. Ya. Kemudian di Masjid Madinah, masjidnya Nabi, itu 20.000 kali. Nah, masjid yang sudah 260 tahun ini
tentu sudah mengumpulkan sedemikian banyak berkah. Makin lama sebuah masjid ditempati sujud, maka semakin lorong-lorong rahasia menuju langit puncak itu juga semakin terang. Jangan melihat bahwa masjid kita ini berada di lorong. Masjid kita ini mungkin tenggelam di tengah perkampungan masyarakat. Ada hadis Nabi bahwa tempat yang sering digunakan untuk sujud, tempat yang paling sering dan sudah lama digunakan untuk memanggil namanya, nama Allah, Allahu Akbar, akan kelihatan para penghuni langit, yaitu para malaikat tentunya. Ya. Bercahaya, sangat bercahaya, seperti bintang-bintang kejora. Siapa, apa, dan di mana tempat yang sangat bercahaya itu? Oh, itu tempat yang sudah lama digunakan untuk sujud. Makanya itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadikan bangunan kita itu juga sekaligus tempat sujud kita. Baiti jannati, rumah kita pun juga kita harus menyulapnya sebagai masjid bagi yang beragama Islam. Rumah yang tidak pernah kedengaran suara azan, rumah yang tidak pernah kedengaran suara ngaji, rumah yang tidak pernah orang mengaji berjamaah, itu kata Rasulullah SAW, itu adalah seperti kuburan. Maka itu janganlah menjadikan rumahnya seperti kuburan. Kenapa kuburan? Biasakan kita istilahkan rumah hantu, menyeramkan, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, menakutkan bahkan. Rumah yang tidak pernah digunakan untuk mengumandangkan suara azan, mengaji, itu adalah kuburan. Alhamdulillah, masjid tua yang kita bangun atas prakarsa almarhumah Profesor Tuti ini menjadi tiket yang sangat berharga buat almarhumah untuk meraih istana yang Allah sudah siapkan di sana. Kita menjadi iri. Mungkin di antara prestasi-prestasinya, Ibu, inilah puncak prestasinya. Karena membangun, memugar rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tantangan dan tugas kita kemudian bagaimana merawat, melestarikan masjid yang sangat bersejarah ini. Saya ikut pada hari Kamis 16 September kemarin itu diminta untuk meresmikan, sekaligus kita sholat berjamaah di masjid itu. Subhanallah, auranya masjid itu terasa bukan masjid biasa, Bapak Ibu sekalian. Energinya sangat kuat. Terasa bahwa di situ penuh dengan malaikat. Orang yang berdoa di masjid tua itu, insya Allah doanya akan lebih cepat melejit ke langit. Siapapun punya problem besar, kalau tidak bisa pergi ke Mekah, tidak bisa pergi ke Masjid Nabi, cari masjid tua yang tidak pernah berhenti digunakan untuk sholat. Insya Allah di situ ada lorong yang lancar mengantarkan doa kita sampai ke puncak langit sana. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, tempat itu adalah sebuah situs yang sangat kuat. Di hadapannya ada beberapa orang yang sangat mewakafkan dirinya juga untuk kepentingan dakwah. Di situ ada Syekh Syarif Al-Qadri, pengemban ajaran agama Islam, yang kuburannya itu juga termasuk harus dilestarikan sebetulnya, karena itu kuburan tua. Dalam kitab Al-Mubasyirat disebutkan, manakala kita datang menziarahi makam wali, roh almarhum atau almarhumah, kekasih Tuhan itu pun juga
ikut menjemput tamunya. Manakala kita membaca surah Yasin, dia juga ikut membaca surah Yasin. Manakala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, roh almarhum pun juga ikut mengaminkan. Itulah sebabnya terjawablah sudah mengapa orang banyak berkunjung menziarahi makam-makam leluhur para wali, para penganjur Islam. Makam Wali Songo misalnya di Indonesia. Di seluruh dunia, di mana ada makam leluhur, di mana ada makam wali, di mana ada makam penganjur agama Allah yang sangat berjasa, di situ pasti ada orang yang datang berziarah. Tidak mungkin orang menziarahi makam orang yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah almarhumah yang hari ini genap 100 hari wafatnya. Luar biasa. Tidak perlu kita khawatir lagi mendengarkan riwayat hidupnya, mendengarkan kinerja, bahkan mendengarkan keluhuran budi pekerti. Apalagi tadi Ibu Wiwin, Masya Allah, mewakafkan ya, address yang sangat mahal di Menteng sebagai kantor, itu bukan hal yang sangat mudah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita menjadi iri. Mari kita mencontoh sekecil apapun yang bisa kita contoh dari seorang figur ibunda kita ini, Profesor Tuti. Banyak ayat Bapak Ibu sekalian yang mengesankan bahwa orang yang berjasa dalam ajaran agama, berjasa dalam kemanusiaan, berjasa apalagi tadi itu, melestarikan benda-benda kuno. Saya ingin mengingatkan, ya Bapak Ibu sekalian, ketika mimbarnya Rasulullah SAW, itu hadis sahih, ada seorang ibu, Masya Allah, ini ibu juga ini, dalam hadis itu, kayak Ibu Tuti lah pada masa Nabi. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak saya gantikan mimbar masjid Nabi? Itu sudah nggak pantas. Umat Islam sudah besar, masa menggunakan batang kurma, pelepah kurma? Sangat kumuh. Kebetulan budak saya itu adalah tukang kayu. Boleh nggak kami gantikan mimbar terbuat dari kayu? Bukan lagi dari batang kurma yang mulai hancur ini. Kata Rasulullah, boleh, dengan senang hati. Nah, hari Jumat sebelum Jumatan dimulai, datanglah 2 budak menggendong mimbar. Sangat cantik, terbuat dari kayu. Begitu apresiasinya Nabi terhadap penemu. Ya. Jadi kita harus memberikan apresiasi kepada orang yang menciptakan suatu kreasi baru. Nabi beranjak daripada duduknya menjemput mimbar itu. Ayo bongkar mimbar tua ini, pasang mimbar baru ini. Kita mulai sholat Jumat. Aku sendiri yang akan naik di mimbar ini untuk menyampaikan khutbah. Mimbar tuanya itu dionggok di belakang ya, karena sudah banyak orang. Tidak bisa dibuat keluar. Alangkah kagetnya seluruh jamaah Nabi, sahabat Nabi, karena ada suara rintihan menangis. Nabi berdiri. Kalian heran kan mendengarkan suara-suara isak tangis, tapi tidak melihat orang. Tahukah kalian yang menangis itu adalah bekas-bekas mimbar itu? Dia sangat bersedih, masih ingin aku duduki untuk menyampaikan dakwah, tapi sudah harus digantikan dengan mimbar yang baru. Lalu Nabi mendekati mimbar tua itu. Wahai sahabatku, kata Nabi, mau nggak aku tanam engkau di pinggir kali? Insya Allah kamu akan hidup kembali. Aku akan doakan engkau akan hidup kembali. Atau nanti engkau akan memilih hidup di surga
buahmu akan dimakan oleh para penghuni surga. Nah, terus mungkin bisik-bisik nggak kedengaran sahabat. Berdiri seorang sahabat di samping Nabi tempat duduknya. Jawabannya apa Rasulullah? Nabi menjawab, bekas mimbar ini memilih untuk hidup di surga, memberi buahnya untuk dimakan para penghuni surga. Setelah sholat Jumat, sahabat yang bertanya tadi itu menggendong bekas mimbar itu pulang ke rumahnya. Di depan Rasulullah dia ambil. Ini bukan mimbar biasa ini. Dia menangis. Dia akan masuk surga. Dia sahabatnya Rasulullah. Ya. Dan dalam riwayat disebutkan, nanti mimbar tua itu dibuang setelah benar-benar hancur. Jadi merawat barang antik. Merawat peninggalan-peninggalan bersejarah. Itu sangat disukai Rasulullah. Nabi membiarkan, monggo mas silakan. Ya. Apalagi masjid. Merawat rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa itu? Merawat rumah Tuhan. Pasti Tuhannya akan sangat senang. Maka itu 100 tahun, 100 hari perginya almarhum itu tidak akan pernah terasa wafat. Ibu Tuti seperti ada hidup di tengah-tengah kita. Dan memang iya. Bayangkan wajahnya Bu Tuti sedang tersenyum. Memang wajah beliau kan selalu tersenyum. Saya nggak pernah melihat beliau itu marah pun juga kelihatan tersenyum. Saya hafal sampai kalau saya pejamkan mata saya hafal. Karena berapa kali saya ikut kuliahnya. Seminar-seminarnya. Punya ciri khas bibirnya yang selalu tersenyum. Ya Allah. Bu Tuti, ibunda kita semuanya. Kita ini adalah anak-anak spiritual, anak intelektual. Bapak Ibu sekalian, kepergian Bu Tuti 100 hari yang lampau. Mudah-mudahan menunggu kita di pintu surga. Kita sangat yakin dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Segudang prestasi, termasuk prestasi spiritual seperti yang kita lakukan pada hari ini, meresmikannya itu. Masjid bersejarah itu. Kepada Pak Kepala Dinas, ya, Pak Iwan, ini adalah PR buat kita. Bagaimana melestarikan warisan ya tokoh yang pernah membangun masjid ini, wabil khusus prakarsa Ibu Tuti ini ke depan. Mungkin cara memakmurkan masjid itu adalah juga menjadi perhatian buat kita semua. Masjid boleh berumur tua, tetapi kebersihan tetap harus dirawat. Masjid boleh berumur tua, tetapi pengunjungnya selalu respect terhadapnya. Bukan saja masjidnya yang harus dirapikan, tetapi juga adalah halamannya, pekarangannya, dan jamaahnya pun. Benar Bapak Ibu, barang siapa yang punya hati yang krusial, barang siapa yang punya problem, datanglah sholat hajat di masjid paling tua ini, maka insya Allah akan terurai seperti firman Allah, wa takunul jibalu kal ihnil manfur. Maka jadilah beban yang menggunung di pundak itu berterbangan bagaikan kapas yang sangat ringan. Jangan menyelesaikan persoalan kita masing-masing. Datanglah ke masjid tua, masjidnya para leluhur, masjid yang sungguh sangat berkah. Maka akan diangkat problem yang menggunung di pundak kita bagaikan kapas yang sangat ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, kami pasrahkan semua urusan kami kepadamu ya Allah. Engkau Tuhan kami yang maha kuasa. Apalah artinya hambamu yang dhaif, lemah seperti ini. Enggak akan pernah bisa sanggup menyelesaikan persoalan. Engkau maha kuasa. Maka problem ini saya akan serahkan kepadamu ya Allah. Bimbinglah, tuntunlah kami. Bantulah kami. Maka insya Allah kita akan kembali keluar dari pintu masjid
dengan suasana batin yang plong. Masya Allah. Di depannya kita mampir menziarahi makam Syekh Syarif Al-Qadri. Datang ke tempat ini, dua situs sekaligus. Menziarahi sahabat Allah dan juga menziarahi rumah Allah. Lorong itu adalah lorong-lorong surga. Ya, saya sudah berjanji, insya Allah saya akan sering berkunjung ke masjid ini. Karena itu auranya sangat kuat. Ya. Saya juga sering ke masjid luar Batang, masjid-masjid tua. Saya sampaikan kepada teman-teman, ya, carilah masjid tua. Siapa tahu di masjid itu Allah akan mengangkat doanya. Ya, Istiqlal memang besar, cantik, mahal, tapi belum tentu tembus arash. Boleh jadi masjid ini kecil, ya, mungil, tapi boleh jadi lorong-lorongnya itu menembus bebas hambatan menuju arash. Terakhir saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, mari kita selalu mengenang Ibu Tuti. Bukan saja prestasinya melestarikan masjid ini, tetapi prestasi yang lain. Buku-buku yang lainnya, Bu Tuti juga saya sudah mulai kumpul-kumpul tadi. Untuk mengembalikan meriwain memori saya kepada Gurunda yang tercinta, kami juga membayangkan, ya, tidak banyak lagi orang-orang seperti Bu Tuti yang hidup, ya, masih tinggal bisa dihitung jari. Masih ada sahabat karibnya Ibu Safarina Sadli, ibunda saya juga, ibu kita juga, dan sahabat-sahabatnya beliau itu sudah mendahuluinya. Karena itu, mari kita berikan apresiasi kepada seluruh generasi yang masih hidup almarhum. Mari kita mencintai Ibu Tuti dengan mencintai sahabatnya yang masih hidup. Kita mendoakan, dan kita juga minta didoakan, karena kita sungguh sangat yakin doa orang tua intelektual, orang tua spiritual itu seperti karismanya doa orang tua biologis kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Kita mendoakan Ibu Tuti, semoga karya-karya monumentalnya ini insya Allah tergores dalam bentuk tinta emas, baik tinta emasnya manusia maupun tinta emasnya para malaikat. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salih wa ila hadratil Mustafa Nabi SAW wa khususan ila ummina Ibu Profesor Tuti Herati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madakhlaha wa ghsilha bil ma'i wat thalji wal bard wa naqqiha minad dhunubi kama yunqqa thawbul abyad minad danas. Wajaziha bil ihsani ihsana wa bis sayyiati afwan wa ghufrana. Allahumma anzil ala qabriha ad-diya'a wan nur wal fushata was surur hatta yakunu fi butun al-hadi mutmainnin wa inda qiyamil ashhadi minal aminin. Allahumma rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha menyaksikan, inilah kami para hamba-Mu sore hari ini, bersimpu di tempat kami masing-masing. Tiada lain harapan kami semuanya di sini kecuali memohon kiranya jasa-jasa almarhumah, terutama pembangunan pemugaran Masjid Angke yang sangat bersejarah ini, Engkau berikan penghargaan yang sangat setimpal
Kami yang masih hidup ya Allah ya Tuhan kami, juga memohon berikan kesempatan untuk beramal seperti yang dilakukan oleh Ibunda kami. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah kebajikan dan amalnya. Ampuni seluruh dosa-dosanya. Semoga seluruh keluarganya dan sahabatnya dan kami semuanya adalah anak-anak intelektual spiritualnya. Engkau juga berikan berkah. Sisa-sisa hidup yang Engkau pinjamkan kepada kami semuanya pada kesempatan ini. Bimbinglah kami untuk menjalaninya di tempat yang benar. Bimbinglah kami untuk tidak tergelincir lagi. Dan insya Allah kami akan istiqamah di jalan-Mu, siratal mustaqim. Jemputlah kami pada saatnya, dalam keadaan husnul khatimah, seperti hanya Engkau menjemput para kekasih-Mu yang lain. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Anak-anak kami, cucu kami, generasi kami akan datang. Tangguhkanlah keimanan dan pendirian mereka untuk mencintai bangsanya, mencintai leluhurnya, mencintai seluruh orang-orang yang pernah berjasa di negerinya, tanpa membedakan apapun agamanya, apapun etniknya. Ya Allah ya Tuhan kami, pada akhirnya kami serahkan diri ini sepenuhnya kepadamu. Genggamlah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami. Kami merasakan betapa indahnya hidup di dalam genggaman-Mu ya Allah. Betapa indahnya jiwa dan pikiran ini hidup di dalam dekapan-Mu, tuntunan-Mu ya Allah. Allahumma taqabbal du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan pada Bapak Kiai Haji Nasaruddin Umar yang telah memberikan tausiah dan doa pada sore hari ini. Kiranya tausiah dan doa ini dapat kita makna bersama dan juga bisa menjadi inspirasi kita bersama. Sebelum kami memulai dengan proses tayangan peresmian pembubaran Masjid Angke, saya sekali lagi ingin mengundang apakah Bapak Jainal Arifin sudah join? Oke, baik. Baik, kalau begitu kami akan lanjutkan. Saatnya kita sekarang bersama-sama menyaksikan dan mengikuti peresmian pembubaran Masjid Angke Jami Al-Anwar oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar secara virtual melalui tayangan video berikut ini. Dikarenakan situasi masa pandemi dan mengikuti aturan pemerintah, maka acara peresmian ini kami adakan secara terbatas dan dikemas menjadi rekaman video yang telah kami laksanakan di hari Kamis tanggal 16 September 2021 lalu, yang saat itu juga dihadiri pula oleh Bapak Her Pram Tamtama, ST Arsitek, Tim Gubernur untuk Percepatan dan Pembangunan, Bapak Muhammad Adian Adila, Ketua Bidang Pelestarian Masjid Angke Jami Al-Anwar, Bapak Kiai Haji Jainal Arifin, dan segenap beberapa sesepuh Masjid Angke. Dari tim pengurus Lingwa hadir antara lain Bapak Yori Antar, Bapak Candian, Bapak Berto, dan Widya Jatiluhur. Kami persilahkan untuk menyaksikan bersama. تملونا خلونا نفضل لومونا ولعونا عيونا بالماء سبنا عيونا تملونا خلونا نفضل لومونا ولعونا عيونا بالماء سرنا طويل
فيني خلاني الطويل خلاني الأعضاء. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah, saat ini kita berada di masjid kebanggaan kita, Masjid Jami Angke Al Anwar, masjid yang didirikan tahun 1761 atau 26 Sa'ban 1174 Hijriah. Hadirin Bapak Ibu sekalian, acara hari ini mari kita sama-sama awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Bapak Ibu sekalian, acara diawali dengan laporan sekaligus sambutan akan disampaikan oleh Bapak Chandrian, sekaligus memperkenalkan kepadanya, dipersilakan. Ada unsur Jawa, ada unsur Tionghoa, ada unsur Arab, dan ada unsur lainnya yang bersatu di dalam sebuah arsitektur ini. Jadi inilah alasan yang kita pilih sebagai proyek pertama Lingua. Mudah-mudahan Lingua ini beberapa bulan lagi akan memperbaiki organisasi dan juga pengurusnya, dan organisasi ini nantinya barangkali tidak lagi di Kota Tua saja, tetapi seluruh Indonesia. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh Masjid Angke, Masjid Jami Al Anwar yang hadir di sini masih hidup ya, karena saya lihat nama-nama besar yang ada di belakang masjid ini, Masya Allah, yang baru saja meninggalkan kita Pak Profesor guru saya ini, Profesor Tuti Herati ya. Kemudian rata-rata sudah ini ya, sudah berpulang ke rahmatullah. Bu Tuti, Chandrian, Atahiyah, Tamalia Al-Kahbana, ya. Mundarjito, Berto Sinaulan, ya. Maria F. Setiati. Jadi ini luar biasa ini, konfigurasi pengurusnya sangat bermacam-macam. Ini mencitrakan bahwa masjid ini memang betul-betul masjid yang sangat bersejarah. Ciri-ciri bangunan bersejarah itu pemiliknya banyak, tapi berkah insya Allah. Saya seperti mimpi Bapak Ibu sekalian. Sudah lama saya kenal masjid ini dalam nama bukunya Profesor Akif Suminto, disertasi, dan beberapa buku termasuk makam yang di depan saya ini ya, Masya Allah. Inilah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang sangat berjasa juga di dalam pengembangan ajaran Islam. Tidak ada cara lain dan tidak ada kata lain yang harus kita lakukan kecuali memugar, melestarikan, dan terus mengembangkan masjid yang sangat-sangat khusus ini. Semakin tua sebuah masjid, semakin berkah masjid itu. Semakin lama masjid itu dipakai sujud, maka semakin berkah masjid itu. Jangan terkecoh dengan masjid emas sekalipun kalau ada, sebab belum tentu sana berkahnya dengan masjid yang sudah lama dipakai sujud. Semakin lama masjid itu dipakai sujud, datanglah malam Jumat di masjid itu. Saya hobinya mencari masjid-masjid tua. Kalau saya ke daerah-daerah, yang paling pertama saya cari adalah masjid mana yang paling tua di tempat ini. Di luar negeri pun juga, masjid mana yang paling tua. Even itu di Amerika. Kami cari masjid yang paling tua di Amerika. Datanglah ke situ, dibangun oleh seorang kulit hitam pada masa awal pemerintahan Amerika itu. Ya, jadi
masjid yang tua itu dengan sendirinya masjid keramat. Apa sih dimaksud dengan keramat? Itu bahasa Arab karama. Karama itu artinya sesuatu yang sangat berwibawa, sesuatu yang sangat memiliki unsur spiritualitas, memiliki unsur divine, memiliki unsur keilahian yang sangat tinggi. Nah, Masjid Angke ini adalah salah satu masjid yang tertua di Jakarta, dan ini saya menghimbau kepada warga masyarakat setempat, ya, jangan hanya kita kagum terhadap ketuaan masjid ini, tapi kagumlah bahwa di sini penuh dengan malaikat. Malaikat yang hadir di sini ialah malaikat-malaikat utama. Belum tentu masjid yang megah itu penuh dengan malaikat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, doa yang dipanjatkan di sebuah masjid yang berjasa, yang besar dan tua seperti ini, insya Allah itu lebih gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua masjid memang adalah rumah Allah, tapi tidak semua masjid sama berkahnya. Salat di depan pelataran Ka'bah 100.000 lebih utama. Salat di masjidnya Nabi 20.000 lebih utama. Dan salat di tempat-tempat masjid-masjid yang lebih tua itu lebih utama daripada masjid yang baru. Ya. Kenapa? Karena waktu menjadi saksi. Semakin lama masjid itu dipakai sujud di hadapan Allah, maka semakin berwibawa masjid itu. Karena itu, apalagi di sini kita berhadapan atau bertetanggaan dengan sosok ya yang komitmen untuk itu. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri ini, ya, itu juga sudah lebih 1 abad, ya, 2 abad ya, 1854. Sedangkan masjid ini dibangun ini pada tahun 1761, bertepatan 1174 Hijriah. Bayangkan, memang masjid ini mungkin ya salah satu di antara 5 besar masjid yang tertua di Jakarta ini. Tapi ini mungkin yang kedua, karena masjid, tapi susah mengukur sejarahnya. Ini keahliannya Profesor Tusi yang sangat mengikuti perkembangan sejarah DKI Jakarta ini. Harapan saya dan kita semuanya, pertama, mari kita memakmurkan masjid ini. Cara memakmurkan masjid, kita gunakan banyak kegiatan. Ya. Yang kedua, mari kita memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa ada masjid tertua di DKI Jakarta yang di Angke ini. Dan yang ketiga, kita perlu menulis sejarah khusus tentang masjid ini. Saya yakin nanti akan dicari oleh generasi kita, karena bukti sejarahnya masih ada. Dan yang keempat ialah, kalau perlu masjid ini kita jadikan semacam sebuah ikon. Setiap tahun ada haul yang kita peringati di masjid ini, walaupun sempit tempatnya, tetapi nanti bisa kita atur. Mungkin tidak tidak 1 hari, tapi 2-3 hari kita ramaikan. Inilah caranya menghargai peninggalan. Tidak kita menghargai peninggalan itu kalau hanya kita membiarkan berdiri tegak, tapi tidak ada kegiatan. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, tanggung jawab kita semuanya untuk mengangkat ke permukaan bangunan bersejarah ini, supaya generasi muda kita itu tahu bahwa ada masjid yang tertua di DKI Jakarta. Alhamdulillah. Nah, di sini banyak teman-teman Pak Yuri sendiri yang kita kenal memang sudah punya banyak reputasi dalam bidang-bidang bangunan ini. Ada Pak Teni, ya,
Ini saya percaya bahwa insya Allah di bawah sentuhan-sentuhan beliau masjid ini nanti akan berkembang, akan dikenal orang, dan insya Allah seluruh warga masyarakat setempat di sekitar ini pun juga akan mendapatkan rahmat. Makin banyak pengunjung masjid itu makin banyak rahmat yang ada di sekitarnya. Karena itu sekaligus saya mohon juga supaya makam tua ini juga senantiasa dipelihara betul, diberikan kesempatan siapapun yang akan berziarah kepadanya, dan insya Allah ini saling bersambungan antara masjid dengan makam tua. Dan terakhir dari saya, ya, izinkanlah saya selaku imam besar dan ketua harian Masjid Istiqlal PPMI Jakarta di Istiqlal Jakarta, dan juga kapasitas saya sebagai Ikatan Persaudaraan Imam Masjid se-Indonesia sebagai ketua umum hadir di tempat ini menjadi saksi, dan sekaligus insya Allah kita akan meresmikan penggunaan renovasinya ini. Mari kita buka dan mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah, surah pembuka, dalam rangka untuk memberikan semangat baru, berkah baru terhadap penggunaan masjid ini dengan bersama-sama. Sebelum kita gunting kitanya, kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga para pendiri siapapun yang pernah berjasa membangun masjid ini, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, insya Allah betul-betul akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya kita doakan kepada para pendiri dengan susah payah, ya saya yakin pada waktu pembangunannya. Mari kita doakan mereka dan siapapun yang pernah terlibat di dalam proses pembangunan dan pemugarannya, kita doakan bersama, termasuk membacakan surah Al-Fatihah kepada penghuni makam-makam yang ada di sekitar masjid ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله اعتصمنا بالله. بسم الله انتصرنا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ظهر سر الله. بسم الله جاء نصر الله. بسم الله أتى أمر الله. بسم الله برزت غارة الله. بسم الله تمت كلمة الله. بسم الله ركبت خيول الله. بسم الله انتشرت جنود الله. بسم الله جاءت رجال الله. بسم الله لمعت آيات الله. بسم الله نحن في أمان الله. بسم الله حولنا حزب الله. بسم الله يحرسنا حزب الله. بسم الله دخلنا في ساحة لا إله إلا الله. بسم الله خرجنا على صحراء محمد رسول الله. بسم الله قل كل من عند الله. بسم الله نحن الغالبون بإذن الله. بسم الله وكفى بالله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النبي صلى الله عليه Demikian kita bersama sudah menyaksikan peresmian pemugaran Masjid Angke Jami Al-Anwar secara virtual. Dan kita akan akhiri juga acara sore hari ini. Kami atas nama keluarga besar Profesor Dr. Tuti Herati Nur Hadi Droseno dan seluruh tim pengurus Perkumpulan Lingkar Warisan Kota Tua Jakarta menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang telah berkenan meresmikan pemugaran Masjid Angke Jami Al-Anwar serta tausiah mengenang 100 hari wafatnya Ibu Profesor Dr. Tuti Herati Nur Hadi Droseno. Dan tak luput kami haturkan terima kasih juga kepada Bapak Iwan Henry Wardana, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, kemudian kepada Bapak Herpratantama dan juga kepada Bapak Boy Birawa yang selalu siap juga akan mendukung program-program dari Perkumpulan Lingkar Warisan Kota Tua Jakarta ini. Kepada Bapak Ibu hadirin undangan yang telah berkenan hadir dan mengikuti acara sore hari ini, kami mengucapkan terima kasih sebesarnya. Saya, Widya Jatiningrum, atas nama keluarga besar
dan pengurus Lingkar Warisan Kota Tua Jakarta. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan laku. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Share aja ya. Sebelum baca, share. Kepada Bapak Ibu yang mungkin masih ingin saling menyapa di ruang ini, kami persilahkan. Silakan. Kami buka ruang ini untuk silaturahmi. Kami persilahkan. Terima kasih semua teman-teman yang hadir. Pak Prof. Nasaruddin Umar, terima kasih sekali kehadirannya Pak. Terima kasih. Prof. Agus Purwadianto, terima kasih sekali sudah hadir. Ibu Sabti Humar, terima kasih. Selamat Indah. Terima kasih Astari. Hai Mbak. Selamat ya. Terima Hai, kasih Astari. Terima kasih Mbak. Terima kasih semua. Bagus sekali. Oh, Fari, so terima touch. kasih Fari. Terima kasih Fari. Pak Boy Birawan, terima kasih Pak Boy. Hai Indah, Popi. Terima kasih Popi, terima kasih. Selamat ya. Terima kasih, All the terima kasih best. Popi. Ya, thank you. Terima kasih Indah, Popi. Indah, kita. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sidel. Chandrian, terima kasih banyak nih Chandrian, Pak Chandrian. Mbak Indah, Natali, luar Ai, biasa. Subagio, terima kasih. Pak Abed, terima kasih semua. Bagus Ada Tuti, Tuti Duriat, terima kasih. Indah, justru kami yang terima kasih. Hari Untoro Braga, terima kasih teman-teman. Indah, semuanya. Indah, selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dan Indah. semua panitia. Terima kasih. Dan teman-teman, salam Ibu Hanafi, Anita Aldi, terima kasih. Pak Gus Agis, Pak Atas Habsyah. Bu Ingrid, aduh Bu Ingrid dari Belanda, terima kasih udah jauh-jauh dari Belanda nih. Mainda, salam dari Bali, dari Oh, Dokter terima kasih. Wayan dari Bali. Oh, terima kasih Dokter Wayan, terima kasih Dokter Wayan. Wayan, Ida, terima kasih salam Ida. dari Dia. Prancis. Terima Oh kasih. iya. Aduh, saya terharu nih ikut hadir semua. Halo, Indah. Kita. Terima kasih banyak ya Indah semuanya untuk Terima semuanya kasih, ya. terima kasih. Sangat mengharukan dan bangga. Terima kasih Al-Fatihah ya. untuk Tante Ira, terima kasih sekali loh sudah disempatkan aduh hadir. bahagianya saya. Ya, terima kasih sekali. Semuanya Ibu Esti, terima kasih. Bu Retno, semua Bu Nunit Moko Ginta. Kita. Aduh, terima Ya, kasih Bu, sekali. selamat. Ya, terima kasih. Semoga sukses tadi kurasinya. Kita, Pak Nino, Mas Nino, Laksono, terima kasih. Priyanti yang dari Brussels, jauh-jauh. Mainda. Kita, terima kasih. Dari Mas. Prancis. Iya, Prancis. Pak Eka yang selalu setia mendukung. Mbak Indah, semua. Bangga sekali. Haru Terima dan kasih. bangga. Terima kasih. Mbak Pinky, terima kasih Mbak Pinky. Kita. Wah, ini luar biasa, ini semuanya pada mendukung. Terharu juga saya dan membuat saya kangen sama Ibu. Ya, kita semua Sama teman-teman Ibu ya. Terima kasih Indah. semua, terima kasih. Indah. Iya, Indah. iya. Ii, dari Ii. Oh, terima kasih Mbak Ii, makasih. Barita, terima kasih Barita, Ibu Barita. Itu sama temanku, Pak Wahid dari Kehakiman. Ya, terima kasih. Tadi juga saya lihat dari Ingrid dari Myanmar juga hadir. Indah, Terima kasih pamit ya, Indah. sekali.